Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami akan mempresentasikan artikel yang telah kami buat. Artikel ini merupakan tugas mata kuliah dasar-dasar organisasi dan manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rita Rahmawati, DRA, MSI, dan Bapak Beri Sastrawan, SSOS, MAP. Adapun judul artikel yang kami ambil pada kali ini adalah terkait pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Ade Ardiansyah, yang kedua Fitria Salza, yang ketiga saya sendiri Mirna Pratami, dan yang keempat Vinandra Hasan Munir. Izinkan pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator akan memandu kelancaran presentasi kali ini. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, saya akan memaparkan terkait pendahuluan. Kinerja dalam organisasi dijadikan sebagai salah satu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi, baik organisasi profit maupun organisasi non-profit. Organisasi tidak lepas dari masalah sumber daya manusia, karena sumber daya manusia sampai saat ini menjadi pusat perhatian dan tumpuan bagi organisasi atau perusahaan untuk bertahan dalam persaingan yang semakin ketat di era globalisasi ini. Tuntutan yang semakin ketat tersebut memperhatikan segala kebutuhan demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Mulyadi dan Rifai 2019, dalam organisasi terdapat pihak-pihak saling terkait antara lain pemimpin sebagai atasan dan pegawai atau pegawai sebagai bawahan. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi menurut Suranta 2002 dikarenakan pemimpin memiliki peran strategis dalam usaha mencapai tujuan organisasi sesuai visi dan misi organisasinya. Masalah-masalah yang berkaitan dengan budaya organisasi perusahaan, diantaranya kurang teladan dari pimpinan dalam hal datang dan pulang kerja, serta pada waktunya, sehingga hal tersebut membudaya atau menjadi tradisi di kalangan pegawai, sehingga banyak pegawai yang datang pulang juga tidak tepat waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada Vinandra, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Mirna. Kita masuk ke materi dan metode. Budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai anggapan, asumsi, sikap, dan norma, perilaku yang telah melembaga kemudian mewujudkan dalam penampilan, sikap, dan tindakan, sehingga menjadi identitas dari organisasi tertentu. Budaya organisasi yang kohesi atau efektif tercermin pada kepercayaan, keterbukaan komunikasi, kepemimpinan yang mendapat masukan, dan didukung oleh bahan pemecahan masalah kelompok, kemandirian kerja, dan pertukaran informasi. Berikut jenis-jenis budaya organisasi. Slide selanjutnya. Satu, budaya konstruktif. Budaya konstruktif adalah budaya di mana para pegawai didorong untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengajarkan tugas dan proyeknya dengan cara yang membantu mereka dalam memuaskan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang. Tipe budaya ini mendukung keyakinan normatif yang berhubungan dengan pencapaian tujuan aktualisasi diri, penghargaan yang manusiawi, dan persatuan. 2. Budaya pasif defensif. Budaya pasif defensif bercirikan keyakinan yang memungkinkan bahwa pegawai berinteraksi dengan pegawai lain dengan cara yang tidak mengancam keamanan kerja sendiri. Budaya ini mendorong keyakinan normatif yang berhubungan dengan persetujuan, konvensional, ketergantungan, dan penghidupan. 3. Budaya agresif defensif. Budaya agresif defensif mendorong pegawainya untuk mengerjakan tugasnya dengan kerja keras untuk melindungi keamanan kerja dan status mereka. Tipe budaya ini lebih mencirikan keyakinan normatif yang mencerminkan oposisi, kekuasaan, kompetitif, dan
perfeksionis. Slide selanjutnya. Materi dan metode. 1. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses pengaruh dari seorang individu terhadap orang lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan pengaruh untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas pengikut ke arah pencapaian tujuan. Berdasarkan dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 2. Kinerja pegawai. Kinerja atau prestasi kerja seorang pegawai pada dasarnya adalah hasil kerja seorang pegawai selama periode waktu tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan. Misalnya, standar target atau kriteria lain yang ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, kinerja pegawai dapat disimpulkan sebagai output atau hasil kerja pegawai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ardi. Baik, terima kasih kepada Saudara Finan. Kita lanjut ke metode penelitian. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Dengan pemilihan rancangan deskriptif, kualitatif, atau melalui teknik-teknik pengumpulan data, menggunakan studi kepustakaan dan sumber-sumber dari buku, jurnal, dan media elektronik yang menjangkau segala penjuru yaitu internet. Next. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Poin pertama, gaya kepemimpinan dalam budaya organisasi sebagaimana yang diungkapkan Marzuki tahun 2002 merupakan norma perilaku dari seseorang yang dipakai saat orang tersebut berusaha mengarahkan atau mempengaruhi orang lain dengan berbagai kelebihan dan kelemahan. Seorang pemimpin akan menggunakan gaya kepemimpinan sesuai dengan potensi, kemampuan, dan kepribadiannya. Dengan kata lain, pemimpin memiliki sifat antusias untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin dalam menjalankan tugas dan fungsinya saat mungkin organisasi berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya. Kepemimpinan berkenaan untuk mengatasi perubahan. Hal tersebut mempertegas bahwa kepemimpinan berkaitan dengan visi di masa yang akan datang. Selanjutnya, sifat kerja lebih fleksibel dengan memberikan cara atau dorongan yang lebih efektif dari sekedar melakukan pekerjaan yang sifatnya rutinitas. Berikut gaya kepemimpinan menurut As'ad tahun 1991 telah diketahui secara luas, yaitu poin pertama, tipe otokratik adalah pemimpin yang sangat egois dengan menunjukkan sikap keakuannya. Pemimpin ini selalu menggunakan cara yang lebih dianggap pantas dari dirinya sendiri, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin pasti benar, dan ide atau gagasan pegawai atau bawahan tidak diakui. Poin kedua, tipe karismatik adalah tipe yang memiliki daya tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain sehingga ia mempunyai bawahan yang bisa dipercaya, serta pengikut yang setia dan jumlahnya besar. Poin ketiga, tipe paternalistik atau maternalistik adalah kepemimpinan dengan sifat kebapaan atau keibuan. Poin keempat, tipe militeristik. Tipe ini mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter dengan sistem satu komando atau satu perintah yang berasal dari pimpinan puncak dan harus dilaksanakan oleh bawahan. Poin keenam, tipe demokratis. Mengutamakan manusia adalah makhluk hidup yang mulia sehingga selalu melibatkan bawahan. Poin ketujuh, tipe laissez-faire atau delegatif. Tipe ini bersifat permisif
atau memberikan kepercayaan berupa tanggung jawab pekerjaan secara penuh pada bawahan. Selanjutnya, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Budaya organisasi sebagai kerangka kognitif yang berisi sikap, nilai, dan keyakinan terhadap organisasi. Budaya organisasi adalah kepribadian perusahaan yang tumbuh oleh sistem nilai yang menimbulkan norma yang mengenai perilaku yang tercermin dalam persepsi. Sikap dan perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut. Dengan demikian, budaya mempengaruhi sebagai besar aspek kehidupan organisasi atau perusahaan. Budaya organisasi yang benar-benar dikelola sebagai alat manajemen akan berpengaruh dan menjadi pendorong bagi pegawai untuk berperilaku positif, dedikatif, dan produktif. Nilai-nilai budaya itu tidak nampak, tetapi merupakan kekuatan yang mendorong perilaku untuk menghasilkan efektivitas kerja. Hasil penelitian Gautam 2014 dan Muiz et al. 2018, Andayani dan Tirtayasa 2019, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa budaya organisasi positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita, Saudari Fitria. Selanjutnya, kesimpulan dan implikasi. Seorang pemimpin merupakan unsur penting dalam menjalankan kehidupan berorganisasi dengan memperhatikan kondisi para pegawainya, sehingga pemimpin tersebut dalam mengambil keputusan haruslah melibatkan juga peran para pegawainya. Keputusan pelibatan pegawai tersebut sebagai upaya mengakomodir ide-ide yang bersifat membangun demi tercapainya tujuan dari organisasi. Oleh karena itu, patut dicermati bahwa di dalam organisasi terdapat budaya yang telah terbentuk dalam rutinitas kehidupan berorganisasi. Penempatan perilaku kepemimpinan sesuai budaya organisasi sangat penting dalam rangka mengarahkan perilaku pegawai untuk menyelesaikan tugas yang berasal dari organisasi. Situasional menjadi patokan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan partisipatif yang situasional memberikan ruang bagi para pemimpin dan pegawai untuk berinteraksi secara dua arah melalui mekanisme dukungan dan arahan. Budaya organisasi dalam sebuah organisasi biasanya dikaitkan dengan nilai, norma, sikap, dan etika kerja yang dipegang bersama oleh setiap komponen organisasi. Gaya kepemimpinan dan budaya organisasi juga berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Gaya terlahir dari pemimpinnya dan pemimpin mencerminkan budaya organisasinya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Rekan-rekan, atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan kembali menyimpulkan terkait pemaparan. Sama-sama kita ketahui bahwa budaya organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Semakin baik budaya organisasi, maka kinerja karyawan akan meningkat. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Artinya, apabila gaya kepemimpinan semakin baik, maka kinerja pegawai akan semakin meningkat. Sekian pemaparan terkait artikel yang telah kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.